Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta dari Stephen di Gunung Sitoli. Izin bertanya, kapan upacara baptisan itu dimulai? Apakah zaman sebelum Yesus sudah ada upacara baptisan? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin saya tambahkan lagi, kapankah upacara perjamuan kudus itu dimulai? Di mana ada pembasuhan kaki, seperti yang dicatat dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, dan juga ada memakan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kapan itu dimulai? Kita mulai dulu dari perjamuan kudus. Tuhan Yesuslah yang melembagakan itu dan menyatakan itu sebagai suatu upacara yang perlu dilakukan oleh orang Kristen untuk mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi sumbernya adalah dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, sumbernya adalah Tuhan Yesus, mengambil roti pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kapan ini dimulai? Jelas ayat ini mengatakan dalam ayat 23, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Jadi dimulai kapan? Dimulai pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan. Tuhan Yesus memulai upacara perjamuan kudus ini, membasuh kaki, memakan roti, dan meminum anggur dari cawan yang menggambarkan tubuh dan darah Yesus. Dimulai di sana. Tapi apakah konsep perjamuan itu baru di situ dimulai? Oh tidak. Kan ada perayaan Paskah semenjak bangsa Israel dulu, di mana mereka juga memakan roti yang tidak beragi, ya, di mana mereka mengorbankan anak domba dan lain sebagainya. Tetapi sekarang waktu Yesus memulai upacara perjamuan kudus, tidak ada lagi itu anak domba, karena anak dombanya adalah Yesus Kristus. Jadi konsep yang sudah dimulai di dalam perjanjian lama, yaitu konsep perjamuan Paskah itu, oleh Tuhan Yesus dilembagakan menjadi suatu upacara untuk dilakukan oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui upacara perjamuan Tuhan. Dan itu menurut Alkitab dimulai pada waktu malam di mana Tuhan Yesus ditangkap. Kalau perjamuan baru dimulai pada zaman Yesus, pertanyaan malam ini adalah bagaimana dengan baptisan? Sebenarnya konsep dari pembasuhan, membasuh, itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Karena kalau tidak salah di Keluaran 32 atau 33 waktu dibahas mengenai bokor pembasuhan, bejana pembasuhan, salah satu perangkat atau perabot dari bait suci Allah
yang ada di pelataran bait itu, jadi ada perabot yang ada di pelataran, ada perabot yang ada di bilik yang kudus, ada perabot yang ada di bilik yang maha kudus. Salah satu perabot yang ada di pelataran bait suci itu adalah bejana pembasuhan, dan imam-imam sebelum masuk untuk melayani harus membasuh terlebih dahulu kaki dan tangannya. Jadi konsep pembasuhan itu sudah ada. Tetapi pada zaman Yesus, pada waktu Yohanes Pembaptis yang diutus Allah sebagai penyedia jalan bagi Yesus untuk mengabarkan kedatangan Yesus yang pertama sebagai anak domba Allah itu, karena Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah itu. Pada waktu Yohanes memperkenalkan Yesus, Yesus datang kepada Yohanes, lalu Yesus minta untuk dibaptiskan. Dan itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-3, ayat yang ke-15 sampai ayat yang mulai ayat yang ke-14. Tetapi Yohanes mencegah dia dari apa? Ayat 13, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu jawab Tuhan Yesus, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh, begini loh, ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, ikuti baptisan. Yesus kemudian dibaptis, bukan karena dia berdosa dan percaya, dan tidak, tapi dia mengatakan ia melakukan itu untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sendiri berkata dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jadi ia memulai pelayanannya dengan dibaptiskan, dan setelah ia mati, dikuburkan, bangkit, dan sebelum ia naik ke sorga, pada waktu ia menyelesaikan pelayanannya di atas dunia saat itu, maka ia juga mengingatkan untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanya kapan dimulai pada zaman Yesus, mungkin pertanyaannya adalah siapa yang memulai? Yesus yang memerintahkan, dan dia yang mencontohkan hal ini. Terima kasih.